Salam damai sejahtera buat kita semua. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai, melindungi, membentengi, memberkati dan menjadikan kita berkat dimanapun kita berada sampai selama-lamanya. Saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang selalu setia datang dan mendukung channel Hanya Berkat. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus selalu memberkati Anda semua. Saat ini, Hanya Berkat membagikan suatu konten yang cukup menarik, yang berjudul Sejarah Peristiwa Air Bah dan Nuh. Semoga bisa menguatkan kita, dan memberkati kita semua. Sebelum kita lanjut, terlebih dahulu, kita mendengarkan firman Tuhan berikut ini. 1. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 2. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. 3. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. 4. Matius 11 ayat 6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kata Yesus. Air peristiwa Bah Nabi Nuh Grit Deluge terjadi sekitar 4000 tahun yang lalu. Peristiwa ini merupakan bencana banjir yang luar biasa yang melenyapkan seluruh dunia. Dalam sebuah mitologi, kisah tentang air peristiwa Bah ini dianggap sebagai suatu penghukuman ilahi, di mana Allah Tritunggal benar-benar marah kepada manusia akibat dosa manusia, ulah manusia itu sendiri. Banyak orang Yahudi, umat Kristiani, dan umat beragama lainnya yang mempercayai bahwa peristiwa ini benar-benar terjadi. Namun, banyak juga dari mereka yang tidak mempercayainya dikarenakan tidak ada bukti yang independen. Selain itu, proses penyusunan ceritanya juga mengalami banyak perbaikan, dan ada sedikit kericuhan di dalamnya. Berdasarkan sejarah penulisan Alkitab, peristiwa ini benar-benar terjadi. Peristiwa air bah banyak dibahas di dalam kitab Kejadian. Kejadian air peristiwa bah. Nuh merupakan pria yang sangat baik. Tidak hanya dirinya, namun juga keluarganya. Mereka hidup sesuai dengan tujuan hidup orang Kristen. Suatu hari, Allah menyuruh dirinya untuk membangun sebuah bahtera besar. Sekilas, bahtera ini terlihat seperti kapal besar yang dapat memuat banyak barang di dalamnya. Allah menyuruh Nuh untuk membuat bahtera tersebut menjadi 3 lantai. Setiap lantai memiliki ruangan untuk tempat peristirahatan Nuh dan keluarganya. Ruangan yang tersisa tentu saja untuk binatang dan penempatan semua makanan. Allah menyuruh Nuh untuk membuat bahtera yang sangat kuat, menggunakan kayu berkualitas agar air tidak mudah masuk ke dalam bahtera. Nuh bertanya-tanya kepada Allah, lalu Allah menjawab, "Aku akan mendatangkan air peristiwa bah suatu saat nanti. Aku mau kau dan keluargamu bersiap-siap sebelum peristiwa itu terjadi. Kau bisa mengajak siapapun yang mau ikut masuk ke dalam bahtera buatanmu." Akhirnya, Nuh mengerjakan bahtera tersebut. Ia dibantu oleh anak-anaknya. Apa yang terjadi saat Nuh mulai membangun bahtera? Banyak orang yang mulai menertawakan Nuh. Mereka mengatakan Nuh gila, namun Nuh tidak peduli.
Ia tetap mengerjakan bahtera tersebut dan tidak menghiraukan perkataan orang lain yang selalu menghinanya. Nuh mencoba menjelaskan peristiwa besar yang akan terjadi di kemudian hari kepada orang banyak itu. Tetapi orang hanya tertawa. Bahkan tak seorang pun percaya perkataan Nuh. Banyak orang yang melakukan perbuatan jahat kepadanya, seperti menertawakan, mengejek, dan lain sebagainya. Setelah melalui beberapa cobaan, akhirnya bahtera tersebut selesai dan memakan waktu selama beratus-ratus tahun lamanya hingga selesai. Setelah itu, Allah menyuruh Nuh memasukkan seluruh binatang, seperti sapi, unggas atau burung-burung, dan binatang-binatang lainnya. Setiap binatang yang dimasukkan haruslah berpasangan agar kelak dapat berkembang biak lagi di muka bumi. Sehingga masih ada binatang yang hidup di dunia. Tanda-tanda sebelum terjadinya air peristiwa Bah, antara lain. Terjadinya hujan selama 40 hari 40 malam lamanya. Air hujan ini akhirnya membanjiri seluruh bumi, termasuk gunung-gunung tertinggi sekalipun. Hujan yang turun sangatlah deras, begitu juga dengan intensitas cuaca dan kelembaban. Lalu, air tersebut meresap ke dalam tanah, dan sebagian mengalir ke danau dan laut. Namun, air hujan tidak dapat ditampung seluruhnya oleh danau, tanah, dan laut, hingga akhirnya melenyapkan bumi. Terbelahnya seluruh mata air yang ada di Samudera Raya dan terbukanya tingkap-tingkap langit saat badai hampir terjadi, Nuh, keluarganya, dan binatang-binatang masuk ke dalam bahtera. Hari itu tepat hari ke-17 bulan kedua, ketika Nuh berusia 600 tahun. Air peristiwa Bah terjadi selama beratus-ratus tahun. Sementara Nuh dan keluarganya tetap berdiam di dalam bahtera. Air peristiwa Bah benar-benar kering pada hari ke-27 bulan kedua, pada saat Nuh berusia 601 tahun. Kejadian 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, ketika dilihat Tuhan, bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan, bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Dari bunyi kitab Kejadian di atas, dapat dilihat bahwa alasan utama Allah mendatangkan air peristiwa Bah karena kejahatan manusia itu sendiri. Di mana manusia tidak lagi hidup menurut apa yang dikatakan oleh Allah. Pelanggaran hukum Taurat, pacaran beda agama menurut Kristen, penyembahan berhala, dan masih banyak lagi jenisnya. Namun di balik amarahnya, Allah masih menunjukkan kemurahan hatinya kepada Nuh dan keluarganya. Akibat yang ditimbulkan air peristiwa Bah. Air peristiwa Bah ini merupakan peristiwa terdahsyat yang pernah terjadi di muka bumi. Apa saja akibat yang ditimbulkan dari peristiwa ini? Seluruh dunia menjadi lenyap sampai tidak ada yang tersisa. Air peristiwa Bah yang begitu dahsyat melenyapkan permukaan bumi. Penciptaan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik di darat dan di laut lenyap seketika. Termasuk orang-orang yang dulu mengejek-ejek Nuh saat membangun bahtera. Hanya menyisakan 8 manusia, termasuk Nabi Nuh dan keluarganya. Selain itu, ada beberapa binatang selamat karena masuk ke dalam sebuah bahtera.
Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi, sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat, apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh, bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi." Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Yang terjadi setelah peristiwa air peristiwa Bah, sebagai berikut. Janji Tuhan bagi orang percaya bahwa Ia tidak akan lagi menurunkan air peristiwa Bah yang kedua. Ia berkata kalau air peristiwa Bah yang pertama sudah cukup menjadi pelajaran bagi umat manusia. Namun, manusia harus tetap hidup dalam etika Kristen yang benar dan tidak melakukan perbuatan dosa. Adanya busur yang jatuh dari langit. Busur ini dikatakan busur yang dijatuhkan Allah dari langit sebagai pertanda bahwa air peristiwa Bah pertama telah selesai. Busur yang turun ke bumi membentuk pelangi. Peristiwa ini berarti abis kekelaman akan muncul kebahagiaan. Hal ini juga sebagai pertanda kalau Tuhan tidak akan lagi menghukum seluruh makhluk di bumi seperti peristiwa air Bah. Pelajaran yang dapat dipetik dari peristiwa air peristiwa Bah. Tuhan mempunyai kuasa penuh atas seluruh muka bumi dan segala isinya. Untuk itu, manusia harus selalu melakukan perbuatan baik dalam hidupnya. Karena dalam sekejap mata, semuanya bisa habis tanpa ada yang tersisa. Tuhan itu Maha Penyabar, namun ada saatnya ketika Ia lelah bersabar dan akhirnya murka kepada manusia. Kemurkaannya ditunjukkan dengan hancurnya bumi dan segala isinya. Allah tidak menyukai perbuatan dosa. Di akhir zaman,
Ia akan datang menghakimi semua pendosa dan menyeret mereka dalam lembah kekelaman. Maka dari itu, kita harus dapat menjadi murid Kristus. Itulah sejarah singkat tentang air peristiwa Bah. Kepada Nabi Nuh, Allah telah berjanji bahwa hal yang sama tidak akan terjadi untuk kedua kalinya. Kecuali jika Allah berkenan untuk datang ke dunia untuk kedua kalinya. Kita harus ingat, peristiwa munculnya pelangi sehabis air peristiwa Bah mengingatkan kita bahwa karakter Kristus dan kasih Allah masih dapat kita rasakan hingga saat ini. Sebagai umat yang percaya, kita pun harus juga menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang taat pada perintah-Nya. Tujuannya agar Tuhan tidak lagi murka kepada manusia di bumi. Marilah kita belajar untuk melakukan yang baik di mata Tuhan, dan bertobat sesuai dengan firman-Nya. Matius 3 ayat 2. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Biarlah kita saling memiliki dan melakukan buah roh yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Jauhilah semua berhala dan perbuatan daging. Galatia 5 ayat 19-21 terabita, perbuatan daging telah nyata, yaitu, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Segala rencana, cita-cita bawakanlah dalam doa sesuai dengan pergumulan Anda. Tuhan berkata 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amsal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikianlah sejarah peristiwa air bah dan Nabi Nuh, semoga bisa menguatkan dan memberkati kita semua. Bagi teman-teman yang diberkati Tuhan, dukung terus channel Hanya Berkat, dengan cara tekan tombol like, subscribe, komen dengan memberkati banyak orang, dan bagikan video ini di berbagai grup-grup rohani dan media sosial lainnya. Saya akhiri, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di video selanjutnya.